Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kuasa firman Tuhan di era digital bagi mereka yang takut akan Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Ulangan 31 ayat 9 sampai ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannyalah kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka, demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya, dan belajar takut akan Tuhan, Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka, yang tidak mengetahuinya, dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan, Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Ulangan 31, ayat 9-13, Musa, pemimpin bangsa Israel yang dihormati, mengumpulkan bangsanya, untuk berbagi momen penting dalam perjalanan mereka berikutnya. Konteksnya terungkap ketika Musa, yang sadar akan kematiannya yang sudah dekat, menunjuk Yosua sebagai penggantinya. Berdiri di hadapan seluruh umat, Musa menekankan pentingnya kehadiran dan bimbingan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Tabut perjanjian, sebagai simbol suci perjanjian Tuhan dengan Israel, ditampilkan sebagai pengingat visual akan hubungan mereka dengan Yang Maha Kuasa. Musa menggarisbawahi pesannya, bahwa Tuhan akan berjalan di depan mereka, memimpin dan memastikan kemenangan mereka, saat mereka memasuki tanah perjanjian. Untuk memperkuat kebenaran ini, Musa memerintahkan para imam untuk membaca kitab hukum Taurat setiap 7 tahun, selama Hari Raya Pondok Daun. Pembacaan hikmat ini berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan perintah-perintah Allah di hati manusia, memastikan bahwa generasi mendatang harus tetap setia pada perjanjian tersebut. Di era yang dibanjiri informasi dan gangguan digital ini pun, Ulangan 31, ayat 9-13, berbicara secara mendalam tentang kuasa abadi firman Tuhan. Membaca kitab suci secara teratur dan tertib, berfungsi sebagai pengingat penting bagi umat Tuhan, menekankan pentingnya bimbingan Tuhan yang tak lekang oleh waktu, dalam kehidupan umat Tuhan. Ayat ini merupakan pengingat yang kuat akan kesinambungan bimbingan Tuhan, di tengah beralihnya tanggung jawab kepemimpinan, dan pentingnya ketaatan umat pada firman Tuhan. Hal ini menunjukkan sifat janji-janji Allah yang kekal, dan peran para pemimpin dalam memfasilitasi hubungan yang mendalam dan tak tergoyahkan, antara manusia dan Sang Pencipta mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Konteks bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita akan kekuatan transformatif yang terkandung dalam firman Tuhan. Di dunia yang dibombardir oleh beragam ideologi, kebenaran Tuhan yang tidak berubah memberikan landasan yang kokoh bagi kita. Perintah membaca kitab suci bergema sepanjang masa, mengajak kita untuk mengedepankan firman Tuhan di tengah hiruk-pikuknya, peluang maupun ancaman yang ditawarkan oleh era kecerdasan digital. Kehadiran tabut perjanjian melambangkan kepemimpinan Tuhan dalam memimpin umat-Nya. Dalam konteks masa kini, firman Tuhan tetap menjadi kekuatan penuntun dalam kehidupan kita. Meskipun ada kemajuan teknologi, kuasa kitab suci tetap bertahan sebagai sumber hikmat
penghiburan, dan arahan. Nabi Musa menyoroti sifat komunal dari bacaan ini, yang mengingatkan kita akan sebuah pengalaman bersama di antara umat Tuhan. Dalam budaya individualistis saat ini, pesan Tuhan memanggil kita untuk terlibat dengan firman-Nya secara kolektif, memupuk rasa persatuan dan tujuan bersama di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir, penekanan pada pengulangan untuk membaca kitab Taurat selama Hari Raya Pondok Daun, memperkuat pentingnya konsistensi dalam memahami kitab suci. Pemaparan firman Tuhan secara teratur, akan memperdalam pemahaman kita, dan membantu mengintegrasikan kebenarannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus memprioritaskan keterlibatan yang disengaja dengan firman Tuhan di era digital yang semakin cerdas ini. Di tengah derasnya informasi yang terus membanjiri pikiran kita harus memupuk disiplin untuk secara teratur membenamkan diri kita dalam kitab suci, membiarkan kekuatan transformatifnya membentuk perspektif dan tindakan kita. Dengan mengenali bimbingan yang dilambangkan oleh tabut perjanjian, respons iman kita harus secara aktif melibatkan Tuhan, mencari arahan Tuhan melalui firman-Nya. Di saat-saat menghadapi ketidakpastian, kita harus selalu berpaling pada kitab suci, percaya bahwa prinsip-prinsipnya akan menerangi perjalanan iman kita ke depan. Tanggapan kita harus juga mencakup menumbuhkan rasa kebersamaan dalam mempelajari firman Tuhan. Di era digital, hal ini dapat dilakukan dalam bentuk studi Alkitab virtual, forum online, atau kebaktian bersama, baik secara luring maupun daring, yang akan mempersatukan umat beriman dalam perjalanan iman bersama. Yang terakhir, konsistensi dan komitmen harus menjadi ciri dari respon iman kita. Kita harus berkomitmen untuk konsisten membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur, memahami bahwa dampaknya akan semakin dalam seiring berjalannya waktu, akan mengubah pikiran dan hati kota menjadi sama dengan pikiran dan perasaan Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati bersyukur atas hikmat abadi yang terdapat dalam firman-Mu. Saat kami menghadapi tantangan era digital, berdayakan kami untuk memprioritaskan pembelajaran firman-Mu. Semoga kitab suci menjadi cahaya penuntun dalam hidup kami, membentuk sudut pandang dan tindakan kami. Satukan kami sebagai komunitas orang percaya, yang berkomitmen untuk terlibat dengan firman-Mu secara kolektif. Disiplinkan kami, untuk mendekati firman-Mu secara konsisten, dan memahami kekuatan transformatifnya bagi hidup kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.